Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Najmi Aslia. Di sini saya akan menjelaskan mengenai soal ujian akhir semester untuk fisika modern. Sebelumnya, soal ini yang digunakan yaitu soal dari tahun 2020. Yang pertama yaitu sebuah elektron dari atom hidrogen tereksitasi ke keadaan N sama dengan 3, maka tentukanlah A, energi elektron pada keadaan N sama dengan 3, jari-jari orbit elektron pada keadaan N sama dengan 3, kecepatan elektron pada keadaan N sama dengan 3, serta berapa besar fungsi foton yang dipancarkan saat dia pindah ke keadaan N2, dan yang terakhir perputaran yang dilakukan elektron pada N sama dengan 3 sebelum pindah ke keadaan N sama dengan 2. Untuk waktu hidup rata-rata diberikan yaitu 10 pangkat minus 8 detik. Oke, yang pertama, sebuah elektron dari atom hidrogen kita ketahui dia tereksitasi ke keadaan N3. Maka keadaan untuk jawaban yang pertama, energi elektron pada keadaan N sama dengan 3. Kita ketahui bahwa N2-nya itu sama dengan 3 dan N1-nya sama dengan 1. Nah, untuk rumus En, energi elektron pada keadaan kulit N sama dengan minus 13,6 dikali 1 per N kuadrat EV. Delta E sama dengan delta F dikurang E1. Maka didapatkan rumus E1 sama dengan NF kuadrat dikurang E1 N1 kuadrat. Kita keluarkan E1 karena sama-sama pembilang. E1 sama dengan E1 dikali 1 per N S2 kuadrat dikurang 1 per N1 kuadrat. Kita masukkan saja rumus E1 sama dengan minus 13,6 EV. Kemudian untuk N2-nya sama dengan 3 dikuadratkan. Untuk N1-nya sama dengan 1 dikuadratkan. Kita dapatkan minus 13,6 EV sama dikali 1 per 9 dikurang 9 per 9. Hal ini didapatkan dari kita samakan penyebutnya. Kita didapatkan hasil akhirnya yaitu 12,089 EV. Nah, yang kedua yang ditanya yaitu jari-jari orbit elektron pada keadaan N sama dengan 3. Kita ketahui rumusnya R sama dengan E kuadrat dikurang 8pi epsilon 0 dikali delta E. E itu kita dapatkan hasilnya diketahui bahwa nilai E sama dengan 1,6 dikali 10 pangkat minus 19 C kita kuadratkan per 8pi dikali 8,85 dikali 10 pangkat minus 12 F per M dikali 12,089 dikali 10 pangkat minus 19. Nah, delta E ini kita dapatkan dari soal pertama yaitu 12,089 EV. Kemudian kita sederhanakan, kita jadikan dia ke pangkat menjadi 12,089 dikali 10 pangkat minus 19. Maka didapatkan hasilnya setelah dikerjakan secara matematis, hasil akhirnya berupa 0,0053 dikali 10 minus 9M, disederhanakan lagi menjadi 53 dikali 10 pangkat minus 16M. Lanjut yang kedua yang ditanya yaitu kecepatan elektron pada keadaan N sama dengan 3. Maka V sama dengan E per akar 4pi epsilon 0 MR. Kita tahu tadi nilai E-nya 1,6 kali 10 pangkat minus 19C per akar 4pi dikali 8,85 kali 10 minus 12 F per M. Ini sudah diketahui untuk nilai epsilon 0. Kemudian dikali dengan MR-nya 9,1 dikali 10 minus 31 kilogram dikali dengan 5,3 dikali 10 minus 6M. Maka secara matematis dikerjakan secara matematis, ini tinggal matematikanya maksudnya. Maka dapatnya hasil akhirnya 0,022 dikali 10 pangkat 6 meter per second. Maka hasil akhirnya sudah disederhanakan menjadi 2,2 dikali 10 pangkat 4 meter per second. Nah, yang D, pertanyaannya itu berapa besar frekuensi foton yang dipancarkan saat dia pindah dari ke keadaan N2. Maka untuk rumusnya sendiri, minus E1 per H dikali dengan 1 per N1 dikurang 1 per N2 sama dengan E1 per H dikali 1 per N2 dikurang 1 per N1. Maka dimasukkan saja nilai E1 tadi
2,2 dikali 10 minus 18J per 6,63 dikali 10 pangkat minus 34 CS dikali dengan 1 per 2 kuadrat dikurang 1 per 3 kuadrat. Diselesaikan satu-satu. Didapatkan hasil akhirnya yaitu 4,58 kali 10 pangkat 14 Hz. Lanjut. Yang E. Yang E ditanya perputaran yang dilakukan oleh elektron pada N sama dengan 3 sebelum pindah ke keadaan N sama dengan 2. Untuk waktu hidup rata-ratanya 10 pangkat minus 18 detik. Nah, kita cari dulu untuk frekuensinya. Frekuensi di keadaan 1 dan frekuensi di keadaan 2. Untuk F1, rumusnya minus E1 per H dikali 2 per N2 kuadrat. E2-nya nilainya tadi adalah 2, maka minus E1 per H dikali 2 per 2 kuadrat. E1 nilainya yaitu nilai E1 2,18 dikali 10 pangkat minus 18J per 6,63 dikali 10 pangkat min 34J per S dikali dengan 0,5. Dapatkan dari 2 per 2 akar 2 tadi. Saya dapatkan hasil akhirnya 1,6 dikali 10 pangkat 15 ReV. Kita lanjut untuk kita cari frekuensi di keadaan 2-nya dengan cara minus E1 per H kali 2 per N1 kuadrat. N1-nya tadi 3, masukkan saja nilainya, maka jadinya 2,18 dikali 10 pangkat 18J per 6,63 dikali 10 pangkat min 34J per F dikali 0,07. Maka dapatkan hasilnya 0,023 dikali 10 pangkat 16 ReV per S. Nah, kita kan disuruh mencari perputaran yang dilakukan elektron, maka N-nya kita cari. N itu sama dengan F2 dikali dengan delta T, karena yang dicarikan pada dilakukan elektron dari keadaan 3 ke keadaan 2. N3 ke N2. Maka masukkan saja nilai F2 yang sudah didapat, 0,023 dikali 10 pangkat 16 ReV per S dikali dengan 10 pangkat minus 8, maka didapatkan 2,3 dikali dengan 10 pangkat 5. Kita lanjut, soal nomor 2. Oke, kita lanjut lagi ke soal nomor 2. Berdasarkan persamaan gelombang berjalan, C sama dengan A, E pangkat I dikali dalam kurung KX kurang omega T. Maka buktikanlah persamaan Schrödinger untuk satu dimensi dan persamaan Schrödinger untuk bebas waktunya. Kita disuruh membuktikan persamaan bahwa min H bar per 2M do kuadrat C X, T per do X kuadrat tambah V X, T C X, T sama dengan I H bar per do C X, T per do T. Nah, yang pertama, untuk energinya sendiri, E sama dengan K ditambah V, sama dengan setengah M V kuadrat ditambah V. Kita rubah V dengan menghubungkannya dengan momentum. P sama dengan M kali V, P kuadrat sama dengan M kuadrat dikali V kuadrat, maka V kuadrat sama dengan P kuadrat per M kuadrat. Masukkan rumus nilai P kuadrat per M kuadrat tadi, maka didapatkan E sama dengan P kuadrat per 2M ditambah V. Maka ini merupakan persamaan energi total jika dikaitkan dengan momentum. Nah, kita cari lagi untuk persamaan Schrödinger bebas waktu. Maaf, persamaan Schrödinger untuk persamaan Schrödinger untuk satu dimensinya. EC sama dengan P kuadrat per 2M ditambah VC. EC sama dengan min H bar kuadrat per 2M do kuadrat C per do X kuadrat ditambah VC. EC sama dengan min H bar kuadrat per 2M do kuadrat C per do X kuadrat ditambah VC. Maka kita simpulkan bahwa persamaan Schrödinger bebas waktu dia bergantung pada posisi. Maka kita masukkan saja ke persamaan awal yang kita punya. C sama dengan A dikali E dipangkatkan E dalam kurung K X dikurang omega T.
Maka do si per do X sama dengan IK dikali A, E pangkat I dalam kurung KX dikurang omega T. Kita ketahui bahwa I sama dengan akar min 1, maka untuk I kuadrat sama dengan min 1. Ini kita perlukan untuk menurunkan persamaannya. Kita kuadratkan. Do kuadrat si per do X kuadrat sama dengan I kuadrat K kuadrat A, E pangkat I dalam kurung KX kurang omega T. Maka do kuadrat si per do X kuadrat dikurang K kuadrat min K kuadrat si. Kita dapatkan dari sini ya. I kuadrat sama dengan min si. Maka min di sini menjadi min K kuadrat. Oke, kita lanjut. Kita ketahui bahwa K sama dengan 2pi per lambda. Lambda sama dengan H per P. Kita hubungkan K sama dengan 2pi P per H. H sama untuk H per 2pi itu sama dengan H bar. Maka K sama dengan P per H bar. Masukkan nilainya. Do kuadrat si per do X kuadrat sama dengan min P kuadrat per H bar kuadrat si. Kita pindah ruaskan. H bar do H bar kuadrat, do kuadrat si per do X kuadrat sama dengan min P kuadrat si. P kuadrat si sama dengan min H bar kuadrat, do kuadrat si per do X kuadrat. Kita dapatkan, maka untuk persamaan yang pertama, pertanyaan yang pertama sudah kita dapatkan hasilnya berupa P kuadrat si sama dengan min H bar kuadrat, do kuadrat si per do X kuadrat. Kita lanjut untuk yang B. Dari sini kita sudah mendapatkan persamaan Schrödinger untuk bebas waktu. EC sama dengan min H bar kuadrat per 2M, do kuadrat C per do X kuadrat ditambah VC. C sama dengan, kita masukkan ke rumus awal, persamaan awal yang kita punya, AE pangkat I KX kurang omega T, maka kita turunkan terhadap T, do C per do T sama dengan min I omega AE pangkat I KX kurang omega T, sama dengan min I omega C. Do C per do T sama dengan min I E per H bar C. Didapatkan dari hubungan omega tadi. Omega sama dengan 2VF, E sama dengan HF. F sama dengan E per H. Maka W sama dengan 2VF per H. Disederhanakan W sama dengan E per H bar. Masukkan lagi nilainya menjadi min I E per H bar C sama dengan min I per H bar EC. Jadi ada satu kan, satu per I per I. Saya dapatkan min I kuadrat per I H bar EC. Nah, untuk persamaan Schrödinger bebas waktu, EC sama dengan I H bar do C per do T. Kita buktikan lagi. EC sama dengan min H bar kuadrat per 2M do kuadrat C per do X kuadrat ditambah VC. I H bar, tadi nilainya kita masukkan yang ini. I H bar sama dengan I H bar do C per do T sama dengan min H bar kuadrat 2M do kuadrat C do X kuadrat ditambah VC. Nah, kita kasih aja dia memasukkan X, T-nya, maka dapatkan I H bar do C X, T do T sama dengan min H bar kuadrat per 2M do kuadrat C X, T per do X kuadrat ditambah V X, T dikali C X, T. Maka persamaannya terbukti. Lanjut. Nomor 3. Sebuah atom memiliki nomor atom 29, tentukanlah A konfigurasi elektron, B konstanta shielding untuk elektron pada subsel terakhir, dan C muatan efektif inti atau Z, dan yang terakhir energi ionisasi elektron terkeluar. Yang A, kita lakukan konfigurasinya. Kali ini sudah teman-teman pelajari. 2 sama dengan 1 per S kuadrat, 1S pangkat 2, 2S pangkat 2, 2P pangkat 6, 3S pangkat 2, 3P pangkat 6, 4S pangkat 1, dan 3D pangkat 10. Kita penuhkan dulu yang D, baru yang S. Kemudian untuk yang B, konstanta shielding-nya pada sub sel terakhir. Untuk 1S kuadrat
1S pangkat 2, 2S pangkat 2, 2P pangkat 6, 3S pangkat 2, 3P pangkat 6, 3D pangkat 10, 4S pangkat 1. Kita urutkan saja. Berarti ada 4 kulit kan? 1, 2, 3, dan 4. Kita hitungnya itu kulit 4, kulit 3, dan kulit 21. 2 dan 1 maksudnya ya. Untuk kulit 4, dia kan ada 0, karena S itu dihitung penuhnya 1 kan. Maka 0 dikali dengan 0,35, maka hasilnya sama dengan 0. Untuk kulit 3, nilainya ada 10 tambah 6 tambah 2, yaitu 18, sama dengan 0,85. Dikali 0,85 sama dengan 15,3. Kemudian yang kulit 21 ada 6, 2, 2. Itu 10 kali 1 sama dengan 10. Maka totalnya yaitu 25,3. Nah, untuk kulit di luar D, jika di luar kulit D, maka ada 1S pangkat 2, 2S pangkat 2, 2P pangkat 6, 3S pangkat 2, 3P pangkat 6, dan 3D pangkat 10. Kulit 3-nya ada 10 tambah 6, ini dihitung 1, 17 dikali 0,85 sama dengan 14,45, dan kulit 21-nya ada ini ada 1 juga, 10 maaf, ada 10, 10 dikali 1 sama dengan 10, maka didapatkan 24,45, ditambahkan saja. Nah, untuk C, Z-nya, kita cari Z, muatan efektif inti, sama dengan nomor atom dikurang dengan konstanta Shelding. Nomor atomnya tadi 29, untuk konstantanya didapatkan 25,3, dikurangkan saja, dapatkan hasilnya 3,7. Yang terakhir yaitu energi ionisasi. Sebelumnya dipahami bahwa ionisasi merupakan kemampuan suatu atom untuk membentuk ion yang besar golongannya 1A. Berdasarkan konfigurasi elektron, maka elektron terluarnya yaitu 4s1, maka dia merupakan golongan 1A yang memiliki energi ionisasi terbesar. Lanjut, 4. Elektron pada atom hidrogen tereksitasi ke keadaan N sama dengan 5. Yang A, berapakah banyak kemungkinan bilangan kuantum orbital atau L yang ada? Yang B, tentukan banyak momentum sudut orbital L yang ada. Yang C, tentukan bilangan kuantum magnetik orbital atau M yang ada. D, tentukan nilai LZ yang ada. Dan E, gambarkan kuantisasi ruangnya. Masuk yang A. Kita ketahui bahwa L itu sama dengan N kurang 1. N kita dapat tadi 5. Maka L sama dengan N kurang 1. 5 kurang 1 sama dengan 4. Maka kemungkinannya ada 0, 1, 2, 3, dan 4. Berarti ada 5 kemungkinan untuk L-nya, bilangan kuantum orbital. Nah, yang B itu banyak buatan momentum sudut orbital atau L besar sama dengan H bar dalam kurung akar L dikali L ditambah 1. L kuadrat sama dengan H bar kuadrat. Untuk L sama dengan 0, maka momentum orbital sudutnya juga 0. Untuk L sama dengan 1, momentum orbital sudutnya menjadi akar 2 H bar. Untuk L sama dengan 2, maka menjadi akar 6 H bar. L sama dengan 3 sama dengan 12 akar 12 H bar, dan L sama dengan 4 sama dengan akar 20 H bar. Terakhir ditanya, bilangan kuantum magnetik orbital atau M1. M1 itu sama dengan plus minus E. M sama dengan plus minus 4. Ini 4. Maka ada minus 4, minus 3, minus 2, minus 1, 0. Plus 1, plus 2, plus 3, plus 4. Buat saja seperti kotak. 4 seperti kotak di bidang kartesian, ada 4 ke kanan, ada 4 ke kiri, ada 0, 1 tengah-tengah. Nah, yang D, nilai LZ yang ada. LZ itu sama dengan M1 kali H bar. Berarti masukkan saja M1 ini dikali dengan H bar. Maka untuk 1 sama dengan H bar, kita mulai dari ini. Untuk minus 4 sama dengan minus 4 H bar. Untuk minus 3 sama dengan minus 3 H bar. Untuk minus 2 sama dengan minus 2 H bar. Untuk minus 1 sama dengan minus 1 H bar. Untuk 0 sama dengan 0, karena 0 dikali dengan H bar, hasilnya 0. Untuk 1 sama dengan H bar. Untuk 2 sama dengan 2 H bar. Untuk 3 sama dengan 3 H bar. Untuk 4 sama dengan 4 H bar. Yang terakhir, untuk kuantisasinya, teman-teman bisa lihat, ada 0, H bar, 2 H bar, 3 H bar, 4 H bar. Ini sesuai dengan nilai LZ yang ada. Nah, kita buat juga yang min-nya minus 1 H bar, minus 2 H bar, minus 3 H bar, minus 4 H bar. Dan T-nya sama dengan akar 20 H bar. Oke, sekian dari saya. Kalau ada salah dan maaf, saya mohon maaf.
Kalau ada salah dan janggal saya mohon maaf. Saya sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.